Hadirin hadirat yang mulia, jamaah yang kami hormati, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian hadis yang biasa kita laksanakan di masjid yang mulia ini setiap malam Jumat. Salawat beruntai salam semoga selalu tercurahkan ke hadirat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita akan melanjutkan hadis tentang agama adalah nasihat. Kita akan memasuki bahasan agama nasihat bagi Rasul. Apa yang dimaksud dengan agama itu sebagai nasihat bagi para Rasul, khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nasihatu lir Rasul, dan nasihat bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam takunu bittiba'ihi wa tasdiqihi fi kulli ma jaa'a bihi, yaitu dalam bentuk mengikutinya dan membenarkan atau mempercayai segala apa yang beliau bawa, wa tanfidi awamirihi, serta melaksanakan perintahnya, wal intihai amma naha anhu, dan menghentikan, meninggalkan dari sesuatu yang dilarang oleh beliau, wa mura'ati hadihi wa sunnatihi, serta menjaga bimbingannya dan sunnah-sunnahnya, wa mu'adati man adahu, ikut memusuhi kepada orang yang memusuhi beliau, wa mu'alati man walahu, dan ikut membimbing kepada orang yang membimbingnya atau yang mengikutinya, wa ilzami haqqihi, dan mengagungkan kedudukannya, wa tauqirihi, dan menghormatinya, wa bathi da'watihi, dan menyebar dakwahnya, wa nashri syariatihi, dan menyebarkan syariatnya, wa nafid tuhmati anha, dan melepaskan atau mengenyahkan segala tuduhan buruk kepadanya. Hadirin sekalian, hadirat yang mulia, ini adalah bagian daripada apa yang disebut dengan nasihat kepada Rasul, khususnya kepada Nabi Muhammad. Yang pertama adalah bahwa agama sebagai nasihat bagi Rasul itu dimaksudkan bahwa kita mengikuti beliau dan membenarkan terhadap apa yang beliau bawa, apa yang menjadi misi beliau. Dengan kata lain begini, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau sebagai rasul, maka kewajiban kita adalah mengikuti beliau sebagai rasul yang Allah utus. Lebih-lebih beliau diutus itu bukan saja kepada manusia yang terbatas, tempat yang terbatas, waktu yang terbatas, tidak. Mulai semenjak beliau dinobatkan sebagai nabi dan rasul, maka mulai saat itu keberadaan rasul dan keberadaan nabi pada diri beliau berlangsung terus sekalipun beliau sudah wafat. Jadi setelah itu sudah tidak ada lagi seorang pun yang Allah utus sebagai nabi. Kemudian membenarkan apa yang beliau bawa. Ini juga yang menjadi perhatian besar bagi kalangan bangsa Arab pada waktu itu. Rasulullah Nabi Muhammad itu dalam sejarah kehidupannya boleh dikatakan tidak pernah ada satu kata pun yang nilai omongannya bohong. Tidak ada satu perbuatan pun yang muncul dari anggota tubuhnya yang menyakiti orang lain. Dan tidak pernah ada satu kecurangan yang pernah Rasul kerjakan. Sehingga semenjak muda Rasulullah sudah diberi gelar Al-Amin. Rasulullah sudah diberi gelar Al-Amin, yang pada waktu itu belum ada nilai-nilai kenabian pada diri beliau. Tetapi sepakat bangsa Arab pada waktu itu di sekitar di mana Rasulullah hidup untuk menetapkan dan mengangkat serta mengakui bahwa Rasulullah
Muhammad itu adalah Al-Amin. Nah, permasalahannya orang Arab itu begitu percaya kepada Nabi Muhammad sebagai lelaki atau seorang sosok yang jujur. Namun orang Arab pada waktu itu, khususnya kaum Quraisy, mereka tidak mempercayai bahwa dirinya adalah sebagai Rasul. Itu permasalahannya. Dan ini yang menjadi tantangan juga bagi kita, yang menjadi keharusan bagi kita, ya, bahwa Muhammad sebagai Nabi dan sebagai Rasul wajib kita percayai apa yang beliau bawa, apa yang beliau sampaikan. Bagi kita sekarang melihat sosok tubuh beliau udah mustahil karena beliau sudah meninggal. Lalu sebagai orang yang beriman kepada Allah kan punya kewajiban untuk beriman kepada Rasulullah juga kalau begitu. Maka ya, beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah itu menjadi kewajiban yang paling inti bagi kita. Karena apa? Untuk mengimani keberadaan sosok tubuh Nabi Muhammad udah tidak mungkin karena beliau sudah tidak ada. Tetapi warisan ajarannya itulah yang kemudian terus harus kita jaga, kita pelihara dan kita benarkan. Maka ya, ini menjadi penting bagi kita karena inilah yang menjadi nilai iman pada diri Rasul. Ya. Jadi kalau kita kembali kepada keimanan, maka nilai-nilai iman itu ada pada materi gaib, ya, materi gaib yang menjadi materi iman. Mempercayai Rasul, ya, mempercayai Rasul terutama pada orang Arab pada waktu itu khususnya yang memang betul-betul ada di hadapan Rasulullah, di hadapan Nabi Muhammad, itu mempercayai sosok tubuhnya bukanlah sebagai materi iman. Karena Rasulullah pada waktu itu ya sosok yang ada, tubuh yang ada. Ya, bagi mereka pada waktu itu beriman kepada Nabi Muhammad lebih ditekankan kepada mempercayai apa yang beliau bawa. Nah, sikap ini misalnya sangat baik dimotori misalnya oleh Abu Bakar As-Siddiq misalnya, ya, sebagai sahabat beliau terutama pada masa-masa susahnya Rasulullah, wabil khusus pada masa Isra dan Mi'raj pada waktu itu, ya. Ketika orang-orang yang sebegitu banyaknya di sekitar Nabi Muhammad tidak mempercayai keberadaan Isra dan Mi'raj terhadap Rasulullah, maka Abu Bakarlah yang lantang berkata, andaikan Muhammad mengatakan lebih daripada itu, aku pun percaya. Ya, maka pantaslah kalau akhirnya Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq karena beliau adalah orang yang selalu mempercayai Rasulullah SAW dalam segala tindakannya. Maka dengan demikian itu yang menjadi materi iman orang-orang Arab pada waktu itu. Bagi kita sekarang kepada Rasulullah sangat memungkinkan materi iman kita ya kepada sosok Rasulullah menjadi materi iman kita. Kenapa? Karena Rasulullah ya walaupun dia ada di alam kuburnya tapi udah nggak bisa kita temukan lagi, hampir setaraf dengan materi yang gaib kalau begitu. Ya, nah untuk kemudian apalagi materi yang beliau sampaikan, materi iman adalah apa yang beliau bawa, apa yang beliau ajarkan, apa yang beliau sampaikan, wajib kita untuk mengimaninya, membenarkannya, mempercayainya, kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Inilah yang dimaksud bahwa Rasulullah itu atau bahwa agama itu adalah nasihat bagi Rasul. Kemudian dikatakan melaksanakan segala perintahnya dan menghentikan segala larangannya. Dalam hal menetapkan hukum, Rasulullah itu punya fungsi ya. Yang pertama memberi penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, apakah baik pribadi beliau atau hadis beliau. Misalnya terhadap ayat-ayat tentang salat, ya. Misalnya ada ayat wa yuqimunas shalah atau aqimis shalah atau wa aqimus shalah dan lain sebagainya. Yang penting ayat yang terkait dengan masalah salat. Maka apa yang ada di dalam Al-Qur'an itu bersifat global. Ya. Salat
kalau yang diperintahkan oleh Allah salat apa? Ya. Enggak ada nama salat di dalam Al-Qur'an. Salat zuhur enggak ada. Nama salat zuhur itu di mana salat ayatnya, ya? Salat asar, salat maghrib, salat isya, salat subuh tuh nama-nama yang lengkap seperti itu tuh enggak ada dalam Al-Qur'an. Ya. Bentuk pelaksanaannya mulai dari takbir, ya, baca Fatihah, ruku, i'tidal, sujud dan seterusnya juga tidak ada prakteknya dalam Al-Qur'an. Ya. Nah, maka untuk bisa menjelaskan ayat Al-Qur'an yang bersifat global ini, fungsi Nabi, fungsi Rasul itu menjelaskannya. Maka Nabi katakanlah kepada kita, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Ya, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku melaksanakan salat. Dengan demikian ayat Al-Qur'an yang bersifat global tersebut itu bisa dirinci oleh Rasulullah, ya, sebagai pelaksanaan daripada ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, maka ini merupakan perintah. Ya. Nanti yang lainnya juga demikian. Begitu juga dalam bentuk larangan, ya. Setiap kali ada ayat-ayat Al-Qur'an yang di dalamnya mengandung larangan, nanti bisa jadi Rasulullah pun memberikan penekanan terhadap larangan-larangan yang ada di dalam Al-Qur'an. Ada larangan misalnya tentang ghibah, ya. Rasulullah juga ikut memberikan penekanan terhadap larangan ghibah. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha misalnya, ya. Jangan kalian mencari-cari kesalahan orang, jangan kalian melakukan ghibah satu sama lain. Nanti ada ayat, nanti ada hadis yang memberikan keterangan bahwa melakukan ghibah itu misalnya lebih berat dosanya dibandingkan dengan berzina misalnya, ya. Ada hadis yang demikian. Kenapa katanya? Orang yang berzina kalau dia bertaubat sangat memungkinkan Allah bisa menerima taubatnya, ya. Tapi kalau ada orang yang melakukan ghibah, ya, itu berat dosanya karena, ya, untuk mendapatkan ampunan dari Allah itu harus meminta maaf dulu kepada orang yang dighibahinya, ya. Nah, jadi prosesnya panjang kalau begitu. Belum lagi ghibah itu kalau sudah tersebar, ya. Saya menceritakan si fulan A misalnya, ya, kepada 2-3 orang, ya. Lalu 2-3 orang ini menyebarkan kembali kepada orang lain, menyebarkan berita buruk yang datangnya dari saya, ya. Lalu kemudian menyebar lagi. Sumbernya adalah saya. Maka semua kesalahan-kesalahan ghibah tersebut itu bersumber dari saya. Nah, ini akibatnya. Saya harus, ya, meminta maaf kepada orang yang saya ghibahi tersebut. Begitu juga orang-orang yang ikut kepada pendapat saya, mereka juga harus minta maaf kepada orang yang diceritakan yang dighibahinya tersebut. Jadi berat kalau begitu. Nah, itu sebagai bentuk Nabi, ya, memberikan penegasan terhadap larangan. Ada juga Nabi berfungsi sebagai pembuat hukum yang tidak dibuat di dalam Al-Qur'an. Ya, di antaranya misalnya adanya pengharaman emas dan perak, emas dan sutra, ya. Rasulullah mengatakan, hadani haramani ala dzukuri ummati. Ini adalah 2 benda yang haram bagi kaum laki-laki dari umatku, yaitu, ya, emas dan sutra. Ayat ini tidak ada hadis ini ingin menetapkan hukum haramnya emas dan sutra, tetapi apabila dicari hukumnya di dalam Al-Qur'an itu tidak ada. Berarti Nabi punya kewenangan khusus untuk membuat hukum yang tidak dibuat oleh Al-Qur'an. Nah, itu diantara beberapa fungsi Rasul. Kemudian kita juga diperintahkan untuk menjaga bimbingannya dan sunnahnya, ya. Apa yang selama ini misalnya menjadi kebiasaan Rasulullah, yang menjadi jalan Rasulullah untuk kemudian melaksanakan sesuatu yang beliau biasakan setiap saat, itu juga harus kita jaga, ya. Rasulullah banyak hadis-hadisnya yang terkait dengan
memberikan dorongan untuk menuntut ilmu, ya. Misalnya dalam hadis yang kita kenal, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Berarti ini merupakan satu daripada sunnah Rasul yang wajib kita laksanakan, ya, yang isinya adalah menuntut ilmu, ya. Dorongan yang lainnya Rasul sampaikan sebagai bagian daripada motivasi untuk menuntut ilmu, sebagai bagian daripada untuk menjalani sunnah Rasul, ya. Berpesan beliau kepada sahabatnya, ya, ya Abadar la antaghdua fatata'allama ayatan minal Qur'an khairul laka min antusalliya mi'ata rak'atin. Wahai Abu Dar, kalau seandainya masuk satu hari berganti hari berikutnya, di situ kamu mempelajari satu ayat Al-Qur'an, maka mempelajari satu ayat Al-Qur'an tersebut jauh lebih berharga nilainya, pahalanya lebih besar dibandingkan dengan sholat 100 rakaat. Ya, kan orang nggak mungkin belajar ayat Al-Quran cuma satu ayat doang. Ya, paling tidak, ya paling sedikitnya 5 ayat lah. Ya, diajarin, dibacakan, ya supaya tajwidnya benar, supaya naghamnya benar, ya dan lain sebagainya. Ya. Jarang sekali orang mempelajari satu ayat saja dalam satu hari begitu misalnya, kecuali yang mungkin terdapat ayatnya panjang sekali, misalnya pada akhir-akhir surah Al-Baqarah tuh, ya. Nah, itu mungkin ya dipelajari satu ayat sampai beberapa kali misalnya. Sisi lain dalam hal menuntut ilmu, Rasulullah melanjutkan hadisnya, wala antaghdua fatata'allama babam min ilmi khairul laka min antusalliya al-faraqatin. Kalau datang satu hari berganti hari kamu mempelajari satu bab ilmu pengetahuan, itu jauh lebih baik dibanding dengan melaksanakan sholat 1000 rakaat. Kalau tadi baca ayat Al-Quran, satu ayat Al-Quran kita pelajari 100 rakaat, tapi kalau menuntut ilmu seperti taklim yang kita kerjakan seperti ini nih, itu nilainya ya mencapai 1000 rakaat. Ya. Jadi kalau kita pulang nih nanti, ya dari menuntut ilmu dari ngaji seperti ini, kita sudah mendapatkan pahala sebanyak 1000 rakaat melaksanakan sholat sunnah. Berat melaksanakan 1000 rakaat. Sholat tarawih aja kita banyak kalahnya, ya kan? Ada yang 23, kita nyari yang 11, kan begitu, ya. Nah, ini sebagai tanda bahwa memang sholat itu berat, ya. Allah mengatakan wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sesungguhnya salat itu berat kecuali bagi orang yang jiwanya sudah memiliki nilai-nilai kekhusyuan. Nah, inilah bagian daripada upaya untuk menjaga sunnahnya, dan masih banyak lagi sunnah-sunnah yang lainnya. Kemudian memusuhi orang yang memusuhi beliau. Ya. Kalau ada orang yang berani-berani menurunkan, merendahkan derajat Rasulullah, menghina Rasulullah, kita wajib menghina orang tersebut. Ya. Ikut memusuhi orang yang memusuhinya itu kita artinya memusuhi orang yang memang memusuhi Rasulullah. Anggaplah yang paling gampang Abu Jahal, Abu Lahab tuh, ya kan? Kan biang-biang orang yang memusuhi Nabi itu. Kita tidak boleh memiliki rasa simpati hormat kepada Abu Jahal dan Abu Lahab karena beliau adalah orang-orang yang pada hidupnya memusuhi Rasulullah. Kemudian sekarang misalnya di era modern seperti sekarang ini ada orang yang menghinakan Rasulullah, baik dengan omongannya, baik dengan tulisannya, baik dengan karya-karyanya, ya, literatur atau karikaturnya begitu misalnya. Dalam rangka menjelek-jelekan Rasulullah, mereka melakukan itu, melakukan provokasi, melakukan ceramah, melakukan apa saja yang kira-kira di dalamnya ada upaya untuk menjelek-jelekan Rasulullah. Kita harus memusuhi orang yang seperti itu, ya, paling tidak membenci di dalam diri kita sebagai bentuk ketidaksukaan kita kepada apa yang mereka lakukan, karena mereka telah ya memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian membantu orang-orang yang memang ikut ya membesarkan Rasulullah, ya, mengikuti gerak langkah orang-orang yang membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun perlakuan
ya yang bisa kita kerjakan dalam rangka membela keberadaan Rasulullah, penting untuk kita berada pada sisi orang tersebut, pada sisi kelompok tersebut. Andaikan nyata ya hitam putihnya ada dua kelompok, yang satu memusuhi, yang satu membela Rasul, maka dengan nilai yang paling kecil apapun kita harus berada pada sisi orang-orang yang membela Rasulullah sebisa yang bisa kita kerjakan. Dulu mungkin bapak-bapak pernah membaca WA kali itu ya, katanya pada masa Ibrahim dibakar, pada masa Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namruz, itu ada burung pipit kecil yang katanya berupaya mencari air di paruhnya untuk kemudian menyirami menyirami api yang membakar Nabi Ibrahim. Padahal api tersebut besarnya sangat luar biasa, ya. Karena Namruz pada waktu itu meminta supaya semua orang yang ada di kampungnya yang menjadi rakyatnya supaya mengumpulkan kayu untuk kemudian membakar Nabi Ibrahim. Ya, kalau kita baca-baca kitab klasik tuh para bapak sekalian, saking tingginya gunung, saking tingginya kayu yang menggunung tuh, setelah dibakar itu untuk memasukkan Nabi Ibrahim ke tempat pembakaran itu tuh orang pada bingung. Ini segini banyaknya kayunya, kalau kita ikut membawa Nabi Ibrahim ke sana, kita pun ikut kebakar katanya, begitu. Ya, nah, akhirnya ada yang ngajarin kalau begitu bikin ketapel ya, selepetan tuh begitu yang besar. Ya, akhirnya ditarik bersama-sama, lepas ya, masuklah Ibrahim ke dalam tumpukan kayu-kayu yang sedang dibakar pada waktu itu. Nah, tapi Allah membela Nabi Ibrahim. Qulna ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Kami perintahkan kepada api, ya naru wahai api, kuni jadilah kamu bardan, dingin. Tapi dinginnya bukan dingin yang mematikan, dingin wasalaman, dingin juga menyelamatkan. Jadi bagi Nabi Ibrahim, api pada waktu itu nggak ada rasanya, ya, dinginnya juga menyelamatkan. Ala Ibrahim, kepada Nabi Ibrahim. Pada waktu itu, ya, ada burung-burung kecil yang berterbangan mencari air untuk kemudian menyirami, ya, dari paruhnya tersebut supaya api yang membakar Nabi Ibrahim padam. Ya, ada binatang yang bertanya kepada yang lain, yaitu kepada burung tersebut, burung pipit, emang air yang ada di paruh kamu tuh bisa memadamkan api yang begitu besarnya yang dibakar oleh Namruz? Nah, burung-burung menjawab, kami tidak peduli, ya, yang penting kami sudah berupaya untuk membantu Nabi Ibrahim dan kami berada pada posisi kebenaran, ya, bersama posisi Nabi Ibrahim. Nah, seperti itulah yang mungkin diceritakan. Artinya apa? Kalau nanti ada kelompok-kelompok yang menghina Rasulullah dengan berbagai macam caranya, ya, tapi ada kelompok-kelompok yang memang betul-betul membela Rasulullah dengan berbagai macam caranya, kita harus berada pada posisi, ya, di mana kita berada pada posisi yang membela Rasulullah. Sekecil-kecil pembelaan harus kita kerjakan, ya, supaya kita dianggap orang yang berada pada posisi bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dengan tulisan, baik dengan omongan, baik dengan ajakan dan lain sebagainya. Yang penting kita, ya, berafiliasi bersama-sama kepada sisi yang di dalamnya ada upaya pembelaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena nanti juga di akhirat, kalau kita cerita panjang lagi nih, maka nanti sampai di akhirat tidak ada yang bisa mendapatkan pembelaan di hari kiamat nanti kecuali kalau sudah mendapatkan izin dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga menyebarkan dakwahnya, menyebarkan syariatnya, dan menghilangkan segala macam tuduhan-tuduhan buruk kepadanya. Saya ingin menghilangkan tuduhan-tuduhan buruk kepada
Rasulullah yang sekarang ini juga banyak dikembangkan. Di antaranya ya, bahwa Islam dikembangkan oleh Rasulullah itu dengan cara menebar perang. Ya. Terbukti banyak perang-perang yang dilakukan oleh Rasulullah, perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq dan lain sebagainya. Mereka menilai bahwa ini adalah cara kasarnya Rasulullah di dalam menyebarkan agama Islam, yang kemudian juga akhirnya diikuti oleh khalifah-khalifah berikutnya pada masa Bani Umayyah, pada masa Bani Abbasiyah dan seterusnya, di dalam proses ya penyebaran agama Islam di dunia ini, bahwa semuanya itu dilakukan adalah berdasarkan tajamnya pedang. Ya, padahal tidak sedemikian. Ya, Islam ditebarkan dengan cara damai. Ya, kalau seandainya ada orang yang mengganggu Islam, nah itulah yang kemudian akhirnya diperangi oleh umat Islam. Dan bukti bahwa Islam diperangi oleh banyak musuh, itu udah tidak bisa terbantahkan lagi, ya. Perang salib saja kita kenal, ya. Itu kan banyak ya yang diawali oleh gerakan-gerakan salib yang memang ingin menghancurkan umat Islam. Sampai sekarang ya masih banyak upaya-upaya sedemikian itu masih berlangsung. Dulu kita kenal dengan bagaimana ya peperangan yang terjadi di Bosnia Herzegovina misalnya, ya begitu kejam orang-orang non muslim memperlakukan terhadap umat Islam. Ya, sampai sekarang misalnya kita lihat Palestina, saudara-saudara kita di sana, bagaimana Israel memperlakukan kejamnya kepada umat Islam yang ada di sana. Nah, ini adalah satu bukti bahwa sesungguhnya Islam tidaklah sebagaimana yang mereka duga. Ada juga tuduhan buruk ya yang dilakukan oleh Rasulullah, misalnya melalui proses perkawinannya. Ya, di antaranya Rasulullah memang memiliki istri lebih daripada 4 ya. Bahkan sampai beliau meninggal itu masih ada 9 istri yang memang masih resmi bersama Rasulullah ya. Termasuk Aisyah ya. Aisyah itu dinikahi oleh Rasulullah adalah pada masa usia 9 tahun katanya paling tua tuh usianya. Pendapat-pendapat yang populer antara 7 sampai 9 tahun. Sehingga orang mengatakan bahwa pada itu katanya Rasulullah melakukan pelecehan seksual kepada anak-anak. Ya, padahal yang sedemikian itu bukan. Ya, perkawinan Rasulullah setelah perkawinannya dengan Khadijah dalam bentuk poligami itu adalah dalam rangka menjaga bagaimana Islam itu ya bisa tersebar melalui jalur kekeluargaan yang jauh lebih mudah, lebih cepat. Kalau ada seorang perempuan yang dinikahi oleh Rasulullah yang di dalamnya atau pada perempuan tersebut mungkin memiliki anak ya 2, 3, 4 dan sebagainya, kan mau tidak mau anak-anaknya harus ikut kepada Rasulullah. Kenapa? Karena ibunya menjadi ya istri Rasulullah ya. Kira-kira sedemikian gambaran dakwah yang memungkinkan yang Rasulullah bisa kerjakan dengan cara yang lebih efektif seperti itu dan lain sebagainya ya, yang memungkinkan dakwah pada masa itu bisa terjadi dengan lebih cepat, lebih gampang, lebih mudah. Salah satunya adalah melalui proses perkawinan Rasulullah kepada beberapa orang perempuan yang memang di dalamnya itu rata-rata dinikahinya adalah wanita-wanita yang sudah berkeluarga, janda maksudnya. Satu-satunya istri Rasulullah yang perawan ya itu hanya Aisyah saja. Berarti kan sangat memungkinkan istri-istri yang lainnya itu yang dinikahi adalah istri-istri yang sudah punya anak dari suami-suami sebelumnya, yang sangat memungkinkan Rasulullah bisa menarik mereka untuk ya masuk ke dalam agama Islam. Baik ya khususnya pada masa era di mana Rasulullah berdakwah di Madinah pada waktu itu ya. Nah, maka tuduhan-tuduhan buruk apapun ini harus kita nyahkan dari diri Rasulullah SAW. Dan ini adalah bagian daripada bahwa nasihat itu ya bagi Rasul. Yang berikutnya adalah wan nasihatu li a'immatil muslimin. Nasihat bagi para pemimpin kaum muslimin. Bagaimana bentuknya? Takunu bi muawanatihim 'alal haq. Bentuknya adalah
menolong mereka untuk melakukan kebenaran, selalu berada pada jalan yang benar. Wa ta'atihim fil ma'ruf, dan taat kepada mereka jika melakukan tindakan-tindakan yang ma'ruf. Wa tanbihihim wa tadhkirihim, ya, menegur dan mengingatkan mereka birifqin wa lutfin, dengan lemah lembut, bi ansabit turuq, dengan jalan yang paling memungkinkan, ala ma ghafalu anhu, terhadap sesuatu yang mereka lalai di dalamnya. Ya. Jamaah sekalian, pemimpin kaum muslimin kan itu juga manusia biasa, ya. Allah angkat mereka sebagai pemimpin. Nah, apabila mereka sudah menjadi pemimpin bagi kaum muslimin, maka kaum muslimin atau kita atau mungkin orang-orang yang di dekatnya itu seharusnya bisa mengarahkan, bisa membawa, bisa menolong pemimpin tersebut menuju kepada kebenaran. Ya. Jangan pimpinan itu digeret-geret untuk, ya, melakukan tindakan-tindakan buruk, ya. Ya, melakukan korupsi, melakukan nepotisme dan lain sebagainya oleh kelompok-kelompok tertentu, sehingga akhirnya pemimpin ini, ya, menjadi buruk perilakunya, ya. Sudah seharusnya umat Islam manakala memiliki pemimpin muslim, umat Islam itu harus berupaya untuk menolong, ya, pemimpin tersebut berada pada kebenaran. Manakala pemimpin tersebut masih berada di dalam kebaikan, masih berada di dalam upaya untuk menegakkan kebaikan, yaitu menegakkan yang ma'ruf, maka semua orang Islam itu harus taat kepada perbuatan-perbuatan ma'ruf yang dikerjakan atau yang diusulkan atau yang diperintahkan oleh pemimpin tersebut. Namun manakala, ya, pemimpin tersebut mungkin melakukan kesalahan, melakukan kelalaian, maka umat Islam pun wajib mengingatkan, menegur dengan cara yang paling baik, dengan metode yang paling memungkinkan manakala mereka lalai terhadap tugas-tugas yang mereka seharusnya kerjakan. Ma'i'anatihim fi islahin nas, sekaligus menolong mereka dalam rangka memperbaiki keadaan manusia, keadaan rakyat. Jadi rakyat kita itu harus, ya, bersama pemimpin, ya, untuk menolong mereka dalam upaya untuk, ya, memperbaiki keadaan manusia. Ya, jangan malah ikut merongrong, merusak, ya, dan lain sebagainya terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh pemimpin, sehingga akibatnya, ya, negara menjadi rusak, persatuan dan kesatuan menjadi buyar dan lain sebagainya. Maka upaya-upaya, tindakan-tindakan yang di dalamnya ada merusak, ya, persatuan dan kesatuan bangsa, itu merupakan satu tindakan yang amat buruk dilakukan oleh anak-anak bangsa ini, gitu. Sudah seharusnya umat Islam itu berupaya untuk, ya, membela pemimpinnya yang betul-betul, ya, membela Islam, yang membela masyarakat, membela rakyat kecil. Wa adamil khuruj, dan tidak boleh, ya, ingkar atau keluar, illa ayyura minhum kufrun bawahun indana fihi minallahi ta'ala burhanun, kecuali memang nampak adanya keingkaran dari pemimpin tersebut kepada Allah, di mana ada bukti-bukti yang sangat nyata. Ya. Jadi umat Islam kalau seandainya betul-betul pemimpinnya itu sudah, ya, melakukan tindakan-tindakan yang amat buruk, ya, membantah, membangkang terhadap perintah Allah, ya, dan lain sebagainya, termasuk menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal dan lain sebagainya. Nah, di sini nih baru ada upaya-upaya untuk membangkang kepada pimpinan tersebut. Kenapa? Karena ini berarti sudah tidak lagi sejalan dengan, ya, ajaran agama Islam. Tapi wahada masyrutun bil qudrati, ini juga disyaratkan harus ada kemampuan. Wa adami husuli mafsadatin akbar, dan disyaratkan tidak adanya
ya kejadian kerusakan yang jauh lebih besar daripada adanya presiden atau pimpinan yang berperilaku buruk tersebut. Kalau seandainya ada upaya untuk ya mengingatkan, menegur pimpinan, ya presiden lah misalnya begitu, tapi mengharuskan adanya kerusakan dan kehancuran negara, oh nggak bisa. Ya, lebih baik biarkan saja itu presiden melakukan tindakan yang buruk, yang penting agama, bangsa, ya itu semuanya utuh. Ya, daripada sekedar menegur presiden, menegur pemimpin, tapi negara hancur, agama hancur, rakyat berantakan dan lain sebagainya. Ya. Wa qad yashmalul muradu bi ammatil muslimin ulamauddin. Ya. Dan termasuk dalam kategori pemimpin-pemimpin muslimin itu adalah ulama-ulama dalam bidang agama. Nah, jadi para alim ulama pun ya sebagai manusia biasa tidak akan lepas daripada kesalahan. Ya, sangat memungkinkan. Karena ya namanya ulama kan juga manusia biasa. Di saat tertentu sangat memungkinkan dia ada kesalahan. Kenapa? Selain Nabi tidak ada sifat maksum. Ya, yang ada pada Nabi saja yang kesalahannya itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di luar itu siapapun manusia pasti akan bisa melakukan tindakan-tindakan kesalahan. Nah, ketika para alim ulama, para asatiz dan lain sebagainya, para habaib, bukanlah hal yang mengherankan kalau mereka melakukan tindakan kesalahan. Emang manusia ya sebagai tempat ya di mana bisa terjadi pada dirinya tindakan-tindakan kesalahan. Maka perlu nanti ada upaya-upaya islah, perbaikan dan lain sebagainya supaya jangan sampai terjadi kesalahan yang berkepanjangan. Famin nasihatihim, di antara nasihat-nasihat kepada ulama-ulama mereka itu adalah ulama-ulama agama tersebut qabulu ma rawahu, menerima apa yang mereka ajarkan, wa ihsanu zanni bihim, sekaligus ya melakukan duga yang baik kepada para alim ulama tersebut. Nah, di antara kita berupaya atau menjalankan nasihat kepada para alim ulama, di antaranya adalah menerima ya, menjalankan, melaksanakan apa-apa yang mereka perintahkan. Ya, sekarang status yang memungkinkan ya, yang mungkin menjadi patut kita ikuti ya ulama. Ya, kenapa? Karena merekalah yang memang dikatakan oleh Rasulullah sebagai warasatul anbiya. Mereka adalah pewaris para nabi. Maka diharapkan dengan fatwa-fatwa mereka yang baik, perintah-perintah mereka yang baik, pendapat-pendapat mereka yang baik, yang kemudian bisa membangun umat, memperbaiki umat. Nah, ini perlu untuk kita jalani, untuk kita laksanakan, sekaligus berhusnuzon kepada mereka bahwa inilah ya yang dapat mereka lakukan untuk perbaikan umat begitu. Berikutnya wan nasihatu li'ammatil muslimin. Ya, agama itu nasihat bagi umumnya kaum muslimin. Bagaimana agama menjadi nasihat bagi kaum muslimin secara umum? Takunu bi ta'rifihim bi awamirillahi wa rasulihi wa bi syara'i'id dini. Ya, caranya adalah dengan memperkenalkan kepada mereka segala perintah Allah ya dan Rasulnya, serta memperkenalkan kepada mereka syariat agama. Ya. Nah, jadi bagi kaum muslimin secara menyeluruh, agama itu menjadi nasihat dimaksudkan adalah ya bahwa kita atau siapapun yang berkenan, yang punya wewenang dalam hal ini, untuk memberitahukan kepada halayak kaum muslimin atas perintah-perintah Allah, larangan-larangannya, perintah Rasulullah dan juga larangannya, serta menyebarkan syariat-syariat agamanya. Wabil amali ala ma fihi naf'uhum wa salahuhum, sekaligus juga melaksanakan ya sesuatu yang di dalamnya ada mengandung manfaat dan mengandung maslahat. Ya, harus disampaikan tuh kepada masyarakat
ya apa perintah Allah, apa perintah Rasulullah, apa itu agama dan syariat yang harus dikerjakan, ya, yang di dalamnya memungkinkan ada nilai yang baik yang bermanfaat. Lalu wa ib'adid darari anhum, ya, selain mengamalkan yang di dalamnya ada manfaatnya dan ada maslahatnya, berupaya juga untuk menjauhi nilai-nilai yang berbahaya bagi mereka. Ya, berarti kalau begitu kepada kaum muslimin perlu untuk disampaikan, ya, bahwa melaksanakan ajaran agama itu adalah hal yang baik. Kemudian apa-apa yang dilarang di dalam agama itu sangat memungkinkan akan mengandung nilai-nilai berbahaya, ya, nilai-nilai yang tidak bagus pada kehidupan manusia baik secara pribadi maupun secara kolektif. Ya, perintah melaksanakan sholat itu perintah yang bagus, ya, baik dikerjakan secara sendiri maupun dikerjakan secara bersama-sama. Dilarang manusia misalnya berjudi, berzina, ya, kemudian minum minuman keras dan lain sebagainya. Semuanya itu memang larangan-larangan tersebut mengandung nilai-nilai kebaikan bagi manusia itu sendiri. Ya, betapa banyak sudah kita lihat orang-orang yang melakukan upaya untuk, ya, minum minuman keras misalnya, obat-obatan terlarang. Tidak ada nilai baik yang dapat mereka hasilkan dari upaya yang mereka lakukan. Ya, minum minuman keras buruk, berjudi buruk, ya, berzina buruk. Nah, semuanya itu dilarang oleh agama dan itu harus disampaikan kepada khalayak kaum muslimin agar mereka, ya, bisa melaksanakan yang memang ada manfaatnya bagi mereka, ada maslahatnya bagi mereka, sekaligus menjauhi segala sesuatu yang di dalamnya mengandung bahaya, kerugian baik pribadi maupun secara kolektif. Kemudian wa amrihim bil ma'ruf wa nahihim 'anil munkar. Ya, agama menjadi nasihat bagi kaum muslimin secara umum itu bentuknya adalah memerintahkan mereka terhadap yang ma'ruf, ya. Ma'ruf ini katanya di kalangan para ulama bahasa bentuk kebaikan apa saja yang masyhur, yang populer dikenal orang, baik kebaikan yang muncul dari agama maupun kebaikan yang muncul dari hasil rekayasa dan budaya manusia, dan itu tidak bertentangan dengan ajaran agama. Ini namanya disebut dengan ma'ruf namanya, ya. Jadi kalau ada ajaran agama baik, ya, maka didorong manusia untuk melaksanakannya. Nah, ini juga masuk dalam kategori ma'ruf. Ada budaya yang baik, ya, tidak bertentangan dengan agama, tidak merugikan manusia. Nah, ini juga boleh untuk kemudian dikerjakan karena itu di dalamnya mengandung nilai-nilai kebaikan, gitu, ya. Sekaligus di sini katanya wa nahihim 'anil munkari, dan mencegah mereka daripada perbuatan kemungkaran. Segala bentuk yang di dalamnya mengandung kerugian, segala bentuk yang di dalamnya mengandung kerusakan, kerusakan pribadi, kerusakan kolektif, kerusakan agama, ya, itu masuk dalam kategori kata-kata munkar. Sedikit dan banyaknya wajib ditinggalkan oleh kaum muslimin. Tidak ada bahasa dikatakan begini, sedikit ajalah, nggak apa-apa, begitu ya kan? Nggak bisa. Kalau udah bentuknya kemungkaran, maka harus ada yang disebut dengan sadduz zari'ah namanya, menutup jalan menuju kepada sesuatu yang sifatnya nanti akan menjadi mudaratnya lebih besar di masa yang akan datang. Contohnya begini, kalau kita bilang yang namanya minum minuman keras itu haram, ya, maka jangan sekali-kali kita mengatakan begini, oh itu minum minuman keras haram kan kalau mabok, ya, kalau nggak mabok nggak haram. Nggak bisa. Kalau begitu, kalau nggak mabok minum aja,
satu seloki, satu sendok, satu gelas kecil, yang penting kan gak mabok. Ya, karena mereka bilang bahwa haramnya minum minuman keras adalah gara-gara maboknya, bukan. Ya, yang namanya minuman keras apapun bentuknya itu masuk dalam kategori yang memabukkan, hukumnya adalah haram. Ya, kullu khamrin muskirin katanya, setiap khamar itu pasti memabukkan. Atau ada yang membaliknya, kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan masuk dalam kategori khamar. Wa kullu muskirin haramun, dan setiap yang memabukkan itu hukumnya adalah haram. Ma askara kathiruhu faqaliluhu haramun, segala sesuatu yang banyaknya bisa memabukkan maka sedikitnya dihukumi haram. Artinya nih, kalau ada orang minum segelas ya vodka misalnya, ya minum segelas brandy, segelas ini nih ya, ternyata dengan meminum segelas ini nih mabuk tuh mereka. Ya, berarti kalau begitu itu adalah minuman keras yang memabukkan. Maka perlu ditutup jalan. Ya, jangan sampai minum seperti ini dengan cara mengharamkan meminum dan mencicipinya dalam jumlah yang sedikit. Ya, kalau segini nih memabukkan. Ya, oh kalau gitu ya pakai sendok teh ya minum. Itu juga hukumnya adalah haram juga. Nah, dalam bahasa agama disebut dengan sadduz zari'ah namanya. Birifkin wa ikhlasin, dan mencegah mereka daripada perbuatan munkar dengan cara yang lemah lembut, ya, wa ikhlasin, dan dengan cara yang ikhlas, wa syafaqati alaihim, serta lemah lembut kepada mereka, wa tauqiri saghirihim, dan menghormati, ya, menyayangi orang-orang yang kecil di antara mereka, wa tarki ghasyihim wa hasadihim, dan meninggalkan menipu dan dengki kepada mereka, wa yuhibba lahum ma yuhibbu li nafsihi minal khair, dan menimbulkan rasa cinta kepada mereka terhadap kebaikan yang juga mereka cinta pada diri mereka sendiri, wa yakrahu lahum ma yakrahu li nafsihi, dan menimbulkan rasa benci terhadap sesuatu yang mereka benci pada diri mereka sendiri dalam bentuk ya sesuatu yang tidak disukai, wadab'an an amwalihim wa aradihim, dan berupaya untuk menghindari dari harta mereka dan jati diri mereka atau nama baik mereka, jangan sampai mengambil atau merusak nama baik mereka. Sedikit lagi, wa ghairi dzalika mimma fihi salahun nas fi dinihim wa dunyahum, dan lain sebagainya yang di dalamnya terdapat kemaslahatan manusia baik pada agama maupun pada dunianya. Wa fil hadis, di dalam hadis dikatakan, dan hadis ini bermaksud ya bayanu anna jauharaddin yazharu fit tanasuh, ya. Dalam hadis ini dimaksudkan adanya penjelasan bahwa nilai-nilai utama agama, mutiara agama muncul ada pada saling menasehati bainal muslimin, antara kaum muslimin bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Wa fihi, dan di dalam hadis ini juga al-hatsu 'ala nushi, memotivasi untuk memberikan nasihat likafatil muslimin, pada kaum muslimin secara menyeluruh, bikulli musawayatihim, sesuai dengan tingkatan-tingkatan mereka, bada amin rasid daulah, dimulai dari pemimpin agama, pemimpin bangsa, hatta ammatin nas, sehingga ya pada umumnya manusia. Demikian yang dapat kita bahas. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.